Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar kalian semuanya? Sedulur satu setrum, sedulur satu tegangan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi ya guys. Kali ini kita dari titik 0 km Dieng ya. Kita mau lanjut perjalanan pulang ke ini, rencana mau lewat tol Kayangan Kerakalan ya, nanti tembus di alun-alun Bawang. Ini habis hujan ya. Oke, tadi motor kita dicas dari titik 0, motor punya saya dari titik 0 km itu 95% ya, punyanya Pak Hadi dicas sampai 90%, sedangkan punya Mas Anam dari titik 0 Dieng itu dicas 88%. Ini kita ambil berarti setelah dari 0 km lurus, setelah SPBU itu ada pertigaan, kita ambil kanan ya untuk jalur menuju ke Kerakalan atau ke tol Kahyangan Sikemblong. Nanti di depan setelah ada SPBU Pertamina, kalau lurus itu ke arah Gerlang, ke arah Kawah Chandra Timuka, ke arah Telaga Dringgo. Dari tadi kita berangkat, nanti kita akan ambil kanan ke arah Kawah Sileri, nanti tembusnya di Kerakalan atau di tol Kahyangan Sikemblong. Nanti kita lewat Bawang. Coba nanti kita lihat ya, habis berapa persen sampai alun-alun Bawang. Jalannya seperti ini, habis hujan ya, masih gerimis juga ini sedikit-sedikit. Cuacanya dingin banget ya. Walaupun sudah pakai sarung tangan, pakai sepatu, tapi tetap terasa dingin ya. Dinginnya sampai menusuk kaki. Dieng guys. Oke, semoga kita dilancarkan, tidak ada suatu halangan atau drama. Ini masih didominasi perkebunan warga ya teman-teman. Di kanan kiri itu, di depan perbukitan. Jadi jalur Kerakalan itu salah satu jalur ekstrim ya. Di sana banyak, kalau berangkat itu tanjakannya ekstrim, kalau pulang turunannya ekstrim yang turunannya. Oke, doakan saja semoga kita selamat sampai tujuan ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe ya. Ini kita ambil kanan ya, patokannya setelah pom bensin ini kita ambil kanan ke arah Kawah Sileri. Kalau lurus itu teman-teman ke Gerlang ya, atau ke Telaga Dringgo. Ini kita ambil kanan ke arah Kawah Sileri. Oke, di sini juga ada wisata pemandian air panas ya, baik yang sudah dibuka untuk umum, yang sudah bagus, atau yang masih sederhana. Jadi ada dua pemandian air panas, yang sudah bagus, yang sudah tempatnya bagus, sama yang masih sederhana berupa kolam pemandian ya. Ini nanti kita di depan ada tanjakan ya. Ini ada gas kayaknya, itu pipa-pipa depan itu ya, di depan itu, di samping kiri itu jalur gas ya. Ini di depan tanjakan ya, tanjakan pertama ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enteng ya. Ingat ya, jangan menyepelekan medan, apalagi kalau pas hujan seperti ini. Kalau ban masih pakai ban bawaan yang Ascendo,
hati-hati bisa slip. Tapi ini alhamdulillah saya sudah pakai Maxxis ya, jadi insya Allah bisa anti slip. Ini tanjakannya seperti ini nih. Kalau di kamera kelihatan nanjak banget nggak ya, tapi ini realnya nanjak banget ya, agak berkelok juga. Di samping kanan itu jalur pipa gas apa ya teman-teman, barangkali teman-teman ada yang tahu bisa komen. Oh ya, saya ingatkan lagi buat teman-teman yang baru gabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, jadi ketika kita upload video teman-teman bisa dapat notifikasi ya. Ini di depan yang di sebelah kiri itu ya teman-teman, ini wisata pemandian air panasnya ya. Jadi teman-teman kalau mau berendam air panas bisa di sini ya, di tengah suasana dingin teman-teman bisa berendam air panas. Ini jalannya agak rusak, hati-hati ya. Kita berhenti dulu sebentar, mau ambil ancang-ancang ya. Nah ini tanjakan lagi nih teman-teman. Nanti di atas itu ada itu juga ya, pemandian air panas yang masih sederhana, yang masih berbentuk kolam. Tapi kita nggak akan mampir, kita mau lanjut karena udah hampir sore juga ya. Kita takutnya kalau nyampe Kerakalan agak kemalaman, takutnya kalau ada drama. Mini penerangan ya. Ini di samping kiri itu ada pemandian air panas ya, yang masih sederhana. Mungkin tiketnya lebih murah daripada yang awal tadi ya. Atau teman-teman ada yang sudah pernah mampir bisa komen untuk memberikan informasi. Jalurnya masih seperti ini teman-teman ya, lumayan nanjak, tadi nanjak banget. Kanan kiri masih ladang warga ya kayaknya ya. Oke, ini dingin banget loh ya teman-teman, dingin banget karena habis hujan, tapi di depan kayaknya cerah ya. Ini tanjakan lagi nih, jadi kita itu emang sengaja mutar ya pulangnya. Sebetulnya bisa lewat, kita berangkat tadi awal di Gerlang yang lewat Telaga Dringgo itu, tapi karena kita bukan nyari penyakit ya, tapi mau cari tantangan, pulangnya kita sengaja lewat Kerakalan, lewat Tol Kahyangan Sikemplong. Pengen nyobain apa sensasinya pakai motor listrik ya. Kalau pakai motor mesin sudah biasa ya kalau lewat sini, tapi kalau pakai molis itu beda ya sensasinya. Biasanya ada dramanya ya, mudah-mudahan kali ini nggak ada drama ya, nggak ada suatu hal yang tidak diinginkan. Nah itu di depan itu ya pegunungannya, perbukitannya, nanti kita lewat situ ya. Oh ya teman-teman, ini tadi kita untuk rekennya sudah kita naikkan di 30 ya. Jadi nanti di Sikemplong itu kalau kita turunan biar dapat regen yang lebih banyak, biar bisa ngisi juga ya. Ini masih tanjakan nih teman-teman, tapi nggak terlalu ya. Kalau di kamera itu biasanya kalau tanjakan itu nggak kelihatan terlalu nanjak ya. Beda kalau kita turunan, kelihatan banget kalau curam. Oke, kita nikmati ya teman-teman pemandangannya seperti ini ya. Subhanallah, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan teman-teman. Waduh, walaupun
dingin, tapi hati senang ya, nggak terasa, nggak dirasa maksudnya ya. Oke. Ini yang di depan itu PT Geodipa Energi ya, yang pembangkit listrik tenaga itu ya, panas bumi. Jadi di sini tuh banyak sumber panas bumi yang dikelola oleh PT Geodipa Energi itu untuk dijadikan sumber energi listrik ya. Panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Jadi sebetulnya di sini itu banyak sumber listrik ya, tapi sayang SPLU di titik 0 km Dieng itu cuma yang masih bisa digunakan itu cuma 3 ya. 3 aja, itu yang satunya dikuasai dimanfaatkan villa ya, villa yang ada di belakang titik 0 itu. Nah, ini yang pemandian itu ya teman-teman, yang yang tadi yang versi biasa itu ya, di bawah situ teman-teman. Ini di sini tuh agak rawan longsor juga ya. Nah, ini yang di depan, hati-hati ya, seperti ini, rawan longsor, jadi harus tetap hati-hati dan waspada. Ini masih nanjak lagi nih teman-teman, viewnya ya, Masya Allah, nggak bikin kapok kalau lewat sini ya. Oke, viewnya teman-teman nggak bikin kapok. Wow, ini baterai saya hanya masih kurang berapa persen aja ya, 2, terus nambah lagi. Iya, masih belum, kurang dari 2% ya, nggak lebih dari 2%. Ini bentar lagi kita sampai di si Gemblong ya. Nanti ada perbatasan wilayah Batang dengan perbatasan wilayah Banjarnegara. Kalau si Gemblong itu sudah masuk wilayah Batang ya. Kalau sini masuknya wilayah Pekasiran. Pekasiran itu masih Kabupaten Banjarnegara. Sebentar lagi kita sampai di Tol Kahyangan ya, di si Gemblong. Nah, ini kita mau istirahat dulu di sini buat sekedar ambil gambar, foto-foto. Nanti kalau mau ngopi ya silahkan. Habis hujan ya di sini ya teman-teman. Suasananya basah tanahnya ya. Syahdu, ini baterai punya saya sisa 88%. Punyanya Mas Anam baterai masih sisa 84%. Kalau punyanya Pak Hadi masih sisa 83% ya, sampai di Tol Kahyangan si Gemblong. Nanti kita akan turun dari sini melewati Punggungan Naga. Ini teman-teman ya, ini kalau gambar diambil video pakai drone itu, posisi itu kita berjalan di kayak di Punggungan Naga ya, jadi di atas bukit yang kanan kirinya itu jurang atau lembah ya. Jadi kalau pakai drone itu lebih eksotis, kayak berjalan di Punggungan Naga teman-teman. Mungkin teman-teman kalau lihat pemandangan di Papua atau di Nepal ya, ini kayak di pegunungan Papua.
atau kayak juga di Nepal ya. Saya sendiri belum pernah ke sana, cuma lihat di YouTube ya. Seperti ini pemandangannya kalau di Papua pegunungan, kayak di Nepal juga ya. Hampir-hampir mirip di dataran tinggi soalnya ya teman-teman. Mungkin bedanya di sini jalannya lebih lumayan ya, lebih halus. Tapi Papua juga sekarang jalannya udah halus ya. Ini kanan kiri masih ladang punyanya warga, sayur-sayuran. Ini teman-teman jalannya seperti ini ya, bener kan? Kayak punggungan agak berkelok. Eksotis sekali teman-teman. Tapi kalau teman-teman kalau lewat sini pakai molis santai saja ya, nggak utamakan keselamatan lah intinya. Nanti banyak turunan curam, apalagi yang masih pakai ban standar punyanya Asendo, hati-hati. Itu Pak Hadi sama Mas Anam bannya juga masih standar Asendo. Punyanya Mas Anam itu tekanan anginnya dikurangin sedikit biar lebih gigit ke aspal katanya, jadi nggak terlalu keras. Tapi jangan banyak-banyak ya, kalau banyak-banyak bahaya juga nanti kalau terkena jalan berlubang, BLDC-nya bisa peyang ya. Ya seperlunya saja disesuaikan. Eksotis sekali ya teman-teman jalannya. Nanti setelah lewat Punggungan Naga ini baru banyak turunannya. Ini masih wilayah Sigemblong, Peraten ya kalau yang di bawah itu. Ya, jalur alternatif ke Dieng ya kalau lewat sini dari alun-alun Bawang. Teman-teman bisa lurus ke atas kalau mau nyari tantangan. Kalau saya sendiri kalau berangkat dari bawah dari Bawang ke Dieng, kalau saya sendiri kalau pakai molis lebih milih lewat Dringgo ya atau Pedong Kriyono. Ini jalannya ada beberapa yang rusak juga ya teman-teman, yang terkelupas aspalnya. Ini tempat ngopi juga di sini ya. Ada buat santai-santai di atas, buat lihat view pemandangan di sini ya. Nah, ini mulai turun nih teman-teman. Hati-hati di sini Asendo diuji ya teman-teman. Kalau masih pakai Asendo diuji nih di turunan-turunan. Nanti kita juga rencana mau istirahat dulu untuk mendinginkan cakram. Jadi setelah banyak turunan seperti ini, ada baiknya teman-teman nanti sebelum pos kerakalan atau di tanjakan Watu Sapi itu kan ada tempat berhentian sejenak. Teman-teman bisa istirahat di situ dulu ya. Ini kan turunannya seperti ini ya teman-teman, cukup ekstrim. Jadi teman-teman bisa berhenti sejenak buat mendinginkan kampas remnya ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak kejadian di sini karena rem terlalu panas, jadi nggak bisa direm, loss. Kemarin-kemarin yang terbaru itu mobil ya teman-teman. Kalau motor sudah tidak terhitung lagi ya. Jadi tetap waspada. Apalagi yang belum terbiasa lewat medan seperti ini, banyak turunan, pasti menggunakan rem terus. Jadi saran dari saya, teman-teman nanti bisa istirahat dulu setelah dari Sigemblong barusan ya, yang dari atas. Kita istirahat dulu di tanjakan Watu Sapi ya.
Watu Sapi apa kandang sapi ya teman-teman, nanti istirahat di sana sejenak untuk mendinginkan kampas remnya, jadi biar tidak berakibat fatal ya. Tetap hati-hati, waspada, utamakan keselamatan. Ingat, istri, pacar, keluarga menanti di rumah ya. Inti dari setiap perjalanan itu pulang ke rumah dengan selamat ya teman-teman. Gak perlu terburu-buru juga, santai saja nikmati perjalanannya. Ini masih turun banget ini teman-teman ya, tangan saya aja sampai pegel ya. Masih di turunan juga. Jadi kalau dari tadi si Gemblong itu yang duku landscape Tol Kayangan itu turun ke bawah itu turunan terus ya teman-teman, full turunan. Nah, ini nanti kita istirahat dulu di depan ya, di pos ini, di Watu Sapi, buat sejenak istirahat mendinginkan kampas rem. Oke, kita istirahat di sini dulu ya. Kita mau istirahat mendinginkan kampas sama lihat ini suasananya. Ini mobil itu ya, barusan tanjakannya seperti ini teman-teman. Ini kalau turun ya curam banget ya. Ini di tanjakan Watu Sapi ya, orang sini menyebutnya tanjakan Watu Sapi. Nah itu tuh naik sampai ke atas. Tadi barusan kita turun ya, ini ada mobil ya turun dari atas. Jadi kalau di sini harus hati-hati ya, turunannya tajam, tanjakannya juga sangat tajam ya, turunan dan tanjakannya, jadi harus hati-hati. Kalau mau naik harus ancang-ancang dulu, kalau turun juga harus beberapa kali istirahat ya untuk mendinginkan cakramnya. Ini kita lanjut perjalanannya. Sebentar lagi nanti kita bakal sampai di pos ojek Kerakalan ya, tempat para itu biasanya ojek-ojek Kerakalan, joki Kerakalan. Jadi teman-teman kalau naik mobil lewat sini, kalau belum mengerti medan bisa minta bantuan di situ ya, sama joki Kerakalan yang ada di pos Kerakalan. Nanti di bawah ini, di sini juga ada rest area buat mobil kalau mau istirahat untuk sekedar mendinginkan kampas. Tempatnya sangat luas ya, ada kafetaria juga. Suasananya seperti ini ya teman-teman. Vegetasinya lebat tapi nggak terlalu lebat, hutannya ya. Kita nikmati ya, agak sedikit berkabut ini. Nanti di pos Kerakalan itu yang tanjakannya yang paling ekstrim ya kalau dari bawah ya. Yang kedua itu tanjakan Watu Sapi, tanjakan pas kelokan ya teman-teman. Tipsnya kalau di sini lebih baik sering istirahat aja kalau dari bawah ya. Berlaku untuk semua, pakai mosin juga ya. Lebih baik ngadem dulu biar motor juga nggak terlalu panas, apalagi kalau pakai molis ya. Nanti jalur sini tuh tembusnya kalau dari atas ke bawah itu nanti pas pertigaan alun-alun Bawang, tapi mungkin kita nanti nggak akan lewat situ, nggak lewat alun-alun Bawang karena kita mau ke arah bandar. Jadi kita nanti ambil jalur alternatif ya,
pas di pertigaan di balai desa itu ya, kita lurus. Kalau ambil kanan itu ke arah alun-alun Bawang, karena baterai kita juga saya kira masih cukup ya untuk sampai Pekalongan, sama punyanya Mas Anam sampai Bandar, punya saya sama Mas Hadi sama Pak Hadi sampai Pekalongan masih aman, nggak perlu ngecas lagi ya. Jadi kita nanti ambil jalan alternatif, nggak lewat alun-alun Bawang. Ini bentar lagi kita sampai ya ke pos Kerakalan, pos ojek Kerakalan. Nah itu di depan ya, ini pos ojek Kerakalan. Jadi joki-joki di sini tuh biasanya sangat membantu ya buat mobil-mobil atau motor yang nggak kuat nanjak. Kalau mobil bisa minta dikawal atau disopirkan jokinya juga bisa. Ini di bawah udah cerah lagi ya, hampir sekitar setengah 5 ini, setengah 5 sore, tapi cerah lagi ya karena habis hujan, matahari muncul itu pasti cerah banget. Ini juga masih turun terus ya teman-teman. Di sini itu ada itu juga ya, Bobocan. Jadi kalau teman-teman mau nginep sini di Kerakalan itu bisa. Ini videonya kita skip aja ya. Kita udah nyampe wilayah Reban ini. Tadi kita habis sholat di daerah Adinuso, sholat asar. Ini kita udah sampai di Reban. Ini Masjid An-Nur Reban. Nanti setelah masjid itu, ini kalau ambil kiri ya, ini di sebelah gang kiri itu yang tembus ke jalur baru Pacet ya, jalur baru Pacet yang jalur alternatif dari sini ke Dieng, tapi nanti tembusannya di Gerlang, di desa Watu Lembu ya, di Gerlang. Ini udah senja ya teman-teman. Videonya tadi saya skip ya, durasinya biar tidak kepanjangan. Ini sudah masuk wilayah Bandar ini ya, sudah petang, ini sudah hampir maghrib. Ini masuk wilayah Bandar. Nanti di depan SMA ini kita mau ambil kanan. Mas Anam nanti mau sekalian pulang. Jadi rumahnya Mas Anam itu di sini ya, di Sedayu, di desa Sedayu, gang sebelum Tugu itu. Nanti ambil kiri ya, ambil kiri. Ini kita mau pisah sama Mas Anam, saya sama Pak Hadi mau lanjut ke Pekalongan. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk update video dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.